Ya, kilang Balongan yang di Jawa Barat ini kan sudah terbakar beberapa hari yang lalu. Kita sudah dengarkan penjelasan dari Pertamina dan dari berbagai laporan media ya. Yang terbakar kan 4 tangki timbun. Tapi BBM yang terbakar cukup besar sehingga padamnya itu sampai semalam pun masih ada katanya tadi. Sudah padam tapi masih ada sisa BBM terbakar lagi. Nah, pasti ya ada dampak terhadap suplai BBM, terutama ke Jakarta, karena Jakarta ini BBM-nya mengandalkan suplai dari Balongan, ya. Tapi once ada masalah di suatu refinery, Pertamina sejak zaman dulu sudah siap dengan sistem storage, sistem stok yang harus dipertahankan untuk BBM 27 harian biasanya itu. Hingga kalau ada trouble dengan satu kilang, baik karena kecelakaan begini ataupun karena maintenance atau alasan apapun, pasti ada tambahan suplai, bantuan suplai dari kilang-kilang yang ada. Ya, kalau di Jawa ini pasti penolongnya itu kilang terbesar di Pulau Jawa itu kilang Cilacap. Ya. Nah, saya yakin tidak akan ada gangguan suplai dalam arti akan kekurangan BBM untuk Jakarta dan Jawa Barat begitu. Tetapi manakala normalisasi operasi kilang Balongan yang habis terbakar storage-nya ini belum bisa beroperasi secepatnya atau mungkin beroperasi baru 50%-nya dan seterusnya, pasti akan ada langkah-langkah tambahan untuk memastikan suplai ke Jakarta ini terpenuhi. Ya, tambahannya itu apa? Ya impor. Karena sebelum ada kecelakaan kebakaran ini, kita amat sangat tergantung kepada BBM impor. Ya, BBM impornya luar biasa gedenya. Karena apa? Karena kapasitas kilang itu terbatas. Terbatas banget. Sekalipun beroperasi 100% semua kilang di bawah Pertamina, kita masih harus mengimpor BBM. Tidak hanya itu, yang paling menyedihkan adalah minyak mentah, bahan baku BBM. Itu impornya luar biasa. Nah, kalau dampak ekonomi dari kebakaran kilang ini mungkin tidak begitu signifikan ya. Tidak, apalagi Pertamina sudah menjamin akan ada supply yang saya katakan tadi itu. Sebenarnya kalau bicara tentang supply BBM ataupun kemampuan swasembada katakan begitu dari pengadaan energi BBM ini, yang lebih memprihatinkan adalah minyak mentah yang produksinya amat sangat rendah, cuma 700.000 barrel per hari. Ya, kalau kilang solusinya ya tambah kapasitas baik bangun kilang baru, GRR namanya, atau RDMP, kilang existing ditambah kapasitasnya. Gitu. Tapi itu butuh waktu 2, 3, 4 tahun ya. Tapi yang akan kita hadapi ini untuk seterusnya sudah berlangsung 2 dekade ya, 20 tahun. Produksi minyak mentah yang amat sangat rendah dan terus ini yang mempengaruhi ekonomi signifikan dari bangsa kita lewat antara lain defisit neraca perdagangan migas. Penyebabnya saya sudah ulang-ulang mengatakan karena sistem tata kelola kita yang salah. Ini pun sebenarnya Pertamina pada saat ini dia pada posisi sebagai PT Persero yang organisasinya sekarang saya dengar masih dalam tahap transisi menuju holdingisasi. Ada subholding yang dipersiapkan oleh Menteri BUMN. Subholding Pertamina itu mau diprivatisasi. Sehingga organisasinya dirubah, yang tadinya 10 direktorat, 10 subholding dirubah menjadi 6 subholding atau 6 direktorat. Nah, sebelum ada organisasi yang settle, sekarang ini organisasi transisi yang amburadul.
Amburadul banget sekarang Pertamina itu intern. Nggak kelihatan dari luar saja. Ya. Amburadul itu kata yang strong loh Pak Kordowi. Kenapa? Kata yang sangat strong loh Pak. Amburadul itu berarti kacau di dalam itu. Strong banget ini. Itu pun nggak kelihatan maksud saya itu. Karena organisasi transisi ini menimbulkan kekacauan intern. Kekacauan intern, tapi nggak ada orang Pertamina berani ngomong. Karena saya pensiun Pertamina berani ngomong. Kalau pegawai Pertamina nggak bakalan berani. Ya. Jadi apa namanya? Ini kerusakan yang luar biasa yang diakibatkan oleh rencana pemerintah untuk memprivatisasi Pertamina. Undang-undang BUMN mengatakan nggak boleh BUMN PT Persero diprivatisasi, PT Persero nggak boleh. Apalagi menyangkut sumber daya alam ini. Yang boleh diprivatisasi menurut Undang-Undang BUMN adalah anak perusahaan. PT Persero BUMN boleh diprivatisasi. Nah, setelah ini diambil oleh Menteri BUMN untuk membuat Pertamina itu subholding, sehingga subholdingnya itu status anak perusahaan bisa di-down. Ya. Nah, subholding Pertamina ini pada hakikatnya adalah kegiatan Pertamina itu sendiri. Mencari minyak di hulu, memproses jadi BBM di tengah atau di hilir, BBM-nya di-down seluruh Indonesia. Ini hulu hilir ini pekerjaan Pertamina sejak lahir. Core bisnis semua industri minyak ya ini termasuk Pertamina. Nah sekarang core bisnis itu diakal-akalin untuk ditaruh statusnya menjadi anak perusahaan sehingga kalau diprivatisasi tidak melanggar undang-undang BUMN. Rakyat tidak tahu ini. Nah itu yang saya tentang, tidak boleh. Pertamina pelaksana pasal 33 UUD 45 di bidang perminyakan tidak boleh dijual dalam secara IPO atau secara yang lain ya. Dia harus dikuasai dan dimiliki negara. Dioperasikan oleh negara lewat perusahaan negara yang dibentuk lewat undang-undang yang namanya Pertamina. Saya justru mengkhawatirkan dampak dari ide privatisasi ini yang dampaknya luar biasa terhadap ekonomi nasional. Kalau kebakaran kilang ecek-ecek, nggak ada. Mohon maaf ya, dampaknya nggak ada. Sepanjang Pertamina sekarang dapat menghandle stok BBM baik yang berasal dari impor maupun dari kilang-kilang dalam negeri. Itu saja kuncinya ya. Nah, ya orang-orang yang bekerja di dalamnya itu pada kebingungan karena organisasi transisinya ini membingungkan sekali. Ya, yang saya dengar begitu ya. Nah, mudah-mudahan ya kebakaran kilang di di Jawa Barat ini tidak menimbulkan dampak ekonomi dalam arti tidak ada kekurangan suplai BBM terutama di Jakarta. Ya, saya tidak yakin akan ada kekurangan BBM. Tapi yang saya yakinkan kalau berbicara kilang minyak atau Pertamina itu nanti kilangnya juga kegiatan kilang Balongan ini akan dijual. Sebab dia statusnya nanti subholding. Ya. Nah, kilang direktorat pengolahan sama direktorat proyek-proyek besar itu dua direktorat digabung menjadi satu subholding kimia dan subholding refinery dan petrokimia. Ya, digabung. Nah, itu menimbulkan simpang siur. Lalu ada organisasi namanya transisi dalam bulan-bulan ini berlaku itu sehingga penanganan kebakaran ini ya karena memang sudah ada SOP sejak Pertamina lahir sudah ada SOP jadi sekalipun ada organisasi transisi tidak banyak pengaruh cuma siapa yang bertanggung jawab terhadap apa dari segi detailnya itu mungkin yang menimbulkan kekisruhan ya. Sekali lagi, saya hanya Pertamina direncanakan untuk di IPO melalui mekanisme subholding ini yang akan mempengaruhi ekonomi nasional. Ya. Karena apa? Kalau dijual lewat IPO, status Pertamina sebagai perusahaan negara, pelaksana pasal 33 di hulu menyangkut kekayaan alam di perut bumi yang harus dikuasai negara, migas cadangan migas di perut bumi, di hilir BBM ya merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Negara membentuk perusahaan negara namanya Pertamina
dengan Undang-Undang 871 dia mengusahakan hulu, tengah, hilir secara terintegrasi, memenuhi BBM seluruh Nusantara, demand-nya besar, perusahaannya terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Ini namanya natural monopoly. Siapapun yang kuliah mikroekonomi tahu apa itu natural monopoly, itu bentuk pasar yang paling efisien. Ya, kalah persaingan model persaingan bebas. Sepanjang natural monopoly untuk kepentingan negara halal dalam ilmu ekonomi. Ya, tapi kalau natural monopoly oleh swasta itu yang haram, yang artinya apa? Yang merugikan negara, merugikan masyarakat kalau monopoli oleh swasta. Tapi kalau monopoli oleh negara itu justru bagus karena cost-nya itu menjadi turun karena skala usahanya gede, tidak ada biaya transaksi antar segmen hulu, tengah sama hilir. Nah, Pertamina itu mengcover hulu hilir. Nah, sekarang dengan subholding ini, hulu ada subholding hulu, subholding kilang, subholding apa itu istilahnya, niaga dan seterusnya, company sendiri untuk nanti IPO. Ya, kalau IPO itu nanti pihak lain yang ikut menghandle pemegang saham, ya ikut menentukan arah perusahaan di samping mereka mendapatkan keuntungan setiap tahun. Ya, padahal kalau maksudnya di privatisasi untuk memperoleh dana, saya kasih tahu, enggak gitu caranya mencari dana untuk perusahaan negara segede Pertamina. Caranya kasih lagi Pertamina itu kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan itu wewenang untuk menambang, mengolah BBM, menjual BBM, itu kuasa pertambangan. Dengan begitu, yang berhak berwenang mengembangkan cadangan migas di perut bumi Pertamina, meskipun cadangan ditemukan di perusahaan lain. Ini yang membuat Pertamina gampang mencari duit, pinjaman dengan bunga murah. Terbukti waktu bangun LNG Arun Badak, negara APBN 0 nggak pakai, Pertamina pinjam bunga murah, ya miliaran dolar. Kenapa? Lembaga keuangan ngelihat, oh ini Pertamina dia berwenang, berkuasa atas cadangan migas di perut bumi. Kepercayaan lembaga keuangan dunia terhadap perusahaan minyak nasional Indonesia begitu tinggi, sehingga dikasih pinjaman besar berapapun bunga rendah. Ya, dapat duit. LNG Arun Badak dibangun besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini yang sebagian dirusak lewat mekanisme IPO. Yang saya pribadi menentang, nggak boleh, itu melanggar konstitusi. Saya himbau kepada Menteri BUMN, mudah-mudahan boleh mendengar, supaya dibatalkan rencana niat mau menjual Pertamina lewat IPO. Ini niat sejak 20 tahun yang lalu, sebenarnya kumat lagi sekarang. Ya, 20 tahun yang lalu begitu niatnya, Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001. Tapi gagal karena Serikat Pekerja itu bawa ke Mahkamah Konstitusi, jadi nggak bisa. Nah, sekarang ini jalan lagi, mengakibatkan kekisruhan organisasi Pertamina di dalam. Kasihan saya melihat Pertamina. Ini saya ngomong nggak sampai hati sebenarnya, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, saya mengatakan solusi atas kemelut industri migas nasional bukan dengan privatisasi. Kembalikan sesuai dengan pasal 33, sistemnya simpel. Kita 20 tahun produksi anjlok, investasi anjlok karena sistemnya ribet, karena yang mengatur kewenangan itu pemerintah. ESDM, kuasa pertambangan di tangan pemerintah. Salah itu. ESDM nggak bisa menambang, nggak bisa menjual BBM, nggak bisa mengolah minyak mentah, nggak bisa. Yang bisa itu perusahaan, namanya perusahaan negara dibentuk lewat Undang-Undang Pertamina. Udah, kembalikan kuasa pertambangan yang di tangan ESDM sekarang ke Pertamina, balik lagi, sistemnya simpel. Semua investor itu berkontrak lalu dengan Pertamina, B2B. Semua izin yang diperlukan seluruh perusahaan minyak di Indonesia, baik asing pun swasta nasional, dihandle oleh Pertamina izinnya. Mau izin camat, lurah, menteri, kalau mau melaksanakan drilling, ya apapun terkait dengan usaha migas mereka di Indonesia, kontraktor minyak asing swasta ini yang berkontrak dengan Pertamina, izinnya dihandle Pertamina. Makanya simpel, sehingga investasi luar biasa besar, penemuan cadangan besar, dirubah dengan sistem yang salah, bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang nomor 22 tahun 2001, di mana kuasa pertama dioper ke pemerintah. Pemerintah tidak bisa menambah, tidak bisa berbisnis, tidak bisa jual BBM bagian negara.
nggak bisa mengolah minyak mentah bagian negara, ya terpaksa menunjuk pihak lain karena pemerintah tidak eligible. Lebih-lebih Mahkamah Konstitusi sudah mencabut 16 pasal dari Undang-Undang Migas dan BP Migas dibubarkan. MK keputusannya final and binding. BP Migas dibubarkan, sekarang dibentuk SKK Migas oleh pemerintah. Sebelumnya namanya diganti, tapi tidak ada dasar hukumnya di Undang-Undang Migas. SKK Migas yang sekarang. I'm telling you, ini yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum di industri migas nasional. Sehingga investor lari ke luar negeri. Ya, nggak investor lari ke luar negeri. Yang ada itu yang sudah kedung punya lapangan minyak di sini, yang stay di sini. Tapi perusahaan baru yang mau tanda tangan kontrak PSC baru dengan SKK Migas, BP Migas, nyaris nggak ada. Dulu itu setiap bulan, setiap minggu ada perusahaan asing yang membantu kontrak dengan Pertamina, ngebor sendiri. Izin diurus Pertamina. Simple. Nah, sekarang mereka urus sendiri izin-izinnya. Ya, duta besar Dubes Norwegia saya ceritakan. Datang ke office saya waktu saya di DPR. Beliau mengeluh bisnismen dari Norwegia di bidang perminyakan mengeluh butuh izin 100 izin untuk ngebor lapangan minyak di Indonesia waktu itu. Laporan ke saya sebagai anggota DPR. Izin kelewat banyak karena pemerintah itu ya pemerintah tidak bisa berbisnis. Pemerintah balik saja menjadi pemegang kebijakan dan regulator. Ya, jangan bertugas sebagai kuasi bisnis, lembaga bisnis. SDM itu ya SDM pemerintah, pemegang kebijakan. Dia membuat peraturan pemerintah SDM, regulator dia. Ya, yang melaksanakan pengelolaan migas itu harus negara lewat perusahaan negara. Yang benar ini simpel sehingga investor masuk, ya, produksi tinggi, nanti SDM pemerintah bisa mengangkat, memecat direksi Pertamina, mengangkat dan memecat direksi komisaris Pertamina. Pemerintah itu nggak usah ikut mau cawe-cawe urus kontraktor asing di Indonesia, SKK Migas, ngurus cost recovery. Ngurus cost recovery, SKK Migas, BP Migas ini tidak pernah ngebor lembaga pemerintah, gimana pernah melakukan pengeboran. Yang melakukan pengeboran tahu persis biaya pengeboran, tahu persis berapa harga mata bor. Pertamina di Republik ini yang ngerti, bukan lembaga pemerintah. Yang bisa menjual minyak mentah bagian negara ke luar negeri, Pertamina. SKK Migas, BP Migas nggak bisa. Menunjuk pihak ketiga akhirnya apa? Masalah. Yang bisa mengolah minyak mentah bagian negara untuk jadi BBM, perusahaan negara namanya Pertamina, bukan SKK Migas, bukan BP Migas. Minyak mentah bagian negara ini milik negara, dipegang BP Migas, agar jadi BBM dia tidak punya kilang BBM. Coba, sistem salah ini. Terpaksa nunjuk apa? TPP itu ban. I'm telling you, yang terjadi apa? TPP itu ban itu. Terjadi masalah hukum karena memang SKK Migas itu tidak kredibel, tidak eligible untuk melakukan pengolahan minyak mentah kondensat jadi BBM. Nunjuk pihak ketiga tidak efisien. Kita punya BUMN yang namanya Pertamina, punya kilang. Ini kenapa Pertamina-nya di bonsai, disamakan statusnya dengan perusahaan minyak asing di dalam negeri kita, disamakan statusnya dengan PT swasta. Pertamina itu menyedihkan. Saya kasihan ya Pertamina itu. Ya, sudah akhirilah 20 tahun cukup, enough is enough. Data membuktikan gagal sistem dengan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 mau diperbaiki lewat Omnibus Law. I'm telling you. Sedih saya baca. Justru di Omnibus Law sekarang ini tambah parah. Ya, diberlakukan sistem perizinan di dunia migas. Yang mengerti industri migas tahu sejak zaman Belanda yang berlaku di Republik ini sistem perizinan atau konsesi. Tapi sejak tahun 60 konsesi di migas dihapus. Sistem IUP di migas dihapus sejak tahun 60. Diperkuat tahun 71 dan Undang-Undang 871. Di perminyakan dipakai kontrak production sharing
B2B antar dua perusahaan negara dengan investor. Ini yang menjamin kedaulatan kita. Pemerintah tidak bisa. Pemerintah sudah, ini bagiannya ada kebijakan. Regulator pemerintah itu. Ya, kembalikan ke posisi yang benar ESDM itu. Kasihan juga ESDM itu ya dibebani tugas untuk menjadi pemegang kuasa pertambangan. Emangnya bisa ngebor BP migas? Emangnya bisa jual BBM? Emangnya bisa ngolah minyak mentah jadi BBM? Kagak bisa di seluruh dunia. Pemerintah itu berbisnis. Sudah akhiri. Ya, mudah-mudahan didengar oleh Pak Jokowi dialog kita ini. Ya, agar selesailah persoalan bangsa yang satu ini sudah 20 tahun dihandle melanggar konstitusi. Negara menghandle industri migas nasional melanggar konstitusi. Akhiri pelanggaran konstitusi ini dengan mencabut sistem yang salah Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Tadinya saya mengharap lewat Omnibus Law. Tapi kecewa banget. Diperlakukan sistem izin oleh pemerintah pusat. Sebelumnya diinisiasi SKK Migas dirubah menjadi BUMN khusus. Come on, man. SKK Migas yang melanggar konstitusi berubah status menjadi sangat terhormat, menjadi sama sederajat dengan Pertamina. Jadi dua BUMN nanti Pertamina sama SKK Migas. Walah, diketawain sama semut itu. Dulu 3 BUMN dulu sebelum di Pertamina lahir kita gabung. Bukannya dipecah, digabung dulu 3 itu menjadi Pertamina. Dulu hulu hilir dipisah, unbundling dulu. Dengan Pertamina disatukan hulu hilir di bawah satu bendera. Itu yang paling efisien. Terintegrasi secara vertikal, hulu sampai hilir di dunia perminyakan kita. Perusahaannya natural monopoli. Mari kita berdebat soal status perusahaan ini. Ya, kita berdebat ahli ekonomi, mari kita berdebat yang benar adalah natural monopoli untuk perusahaan negara. Untuk demi apa? Demi pasal 33 untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Baru tercapai kalau natural monopoli. Baik nanti di dunia pertambangan begitu, tidak hanya di migas. Hulu sampai hilir itu harus terintegrasi. Ya, terintegrasi hulu, tengah, hilir satu bendera. Dan satu hal lagi, ya, Undang-Undang Migas meskipun saya nilai sangat jelek, ada bagusnya Undang-Undang Migas itu. Bagusnya apa? Dia berani menyebut kekayaan migas di perut bumi milik negara. Undang-Undang Migas itu milik negara harus disebut di dalam production sharing contract. Manakala perusahaan minyak asing menemukan cadangan migas, cadangan yang ditemukan itu milik negara. Ini. Nah, kalau milik negara itu memang dari dulu gitu. Maka sistem tata kelola yang benar adalah sistem kontrak. Kontraknya bukan gross profit apa itu namanya yang aneh-aneh diinisiasi oleh ESDM. Sistem yang tepat adalah production sharing contract. Production sharing contract itu mensyaratkan migas di perut bumi itu milik negara. Perusahaan asing yang bawa duit banyak dengan risiko mereka sendiri, kalau nggak ketemu rugi mereka sendiri, kalau ketemu cadangan yang ditemukan oleh perusahaan asing itu langsung menjadi milik negara. Bayangkan, negara tidak keluar duit 1 sen dalam eksplorasi migas dengan sistem UUD 45, sistem pasal 33 ini. Negara tidak keluar duit 1 sen melakukan eksplorasi migas. Padahal eksplorasi migas itu sangat berisiko. Ya, cadangan yang ditemukan itu milik negara. Baik. Nah itu jadi Baik, Pak Kurtubi. Bicara Pertamina, saya mohon maaf nggak bisa, tidak, saya harus jelaskan ini sedikit meskipun yang kita bicarakan ini masalah kilang Balongan. Nah, kilang Balongan itu dulu tujuannya ya bangun kilang di mana BBM-nya untuk diekspor, namanya export oriented refinery, sehingga produknya itu produk internasional, ramah lingkungan, oktan tinggi, didesain begitu. Minyak mentah yang diolah heavy crude oil, minyak mentah berat hitam dari duri di Riau, minyak mentah hitam diubah jadi BBM teknologi tinggi di zamannya Balongan itu, tahu nggak? Itu kilang yang paling modern milik Pertamina itu Balongan yang terbakar. Nah itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Pak Kurtubi.